Video kali ini kita bakal bahas mengenai apa itu jurnal dalam akuntansi. Kita coba pahami gimana caranya supaya kalian bisa menjurnal tanpa harus menghafal jurnal. Ingat, jurnal itu bukan untuk dihafal. Nah, sebelumnya kalian udah paham betul kalau aktiva sama dengan pasiva, aset sama dengan liability plus equity. Nah, di sini normal balance-nya yang harus kalian hafal. Ya, ingat ya, tidak semua bertambah di debit, ya, tidak semua berkurang itu harus di kredit. Ada yang bertambah di kredit. Ya. Jadi di dalam laporan keuangan itu ada yang namanya neraca dan laba rugi. Nah, di sini ada 5 account name: aset, liability, equity, revenue, dan expense. Ingat, aset, liability, and equity biasanya ada di neraca. Kemudian revenues dan expense biasanya ada di laporan laba rugi atau activity statement. Nah, jadi aset itu bertambah di debit. Makanya biasa kita bilang saldo normalnya debit karena dia bertambah di debit. Kemudian liabilities itu bertambah di kredit. Ingat ya, di kredit. Kenapa? Karena aset sama dengan liabilities plus equity. Jika aset posisinya di sebelah kiri, dia bertambah di debit. Jadi yang sebelah kanan, liability dan equity, pasti bertambah di kredit. Ingat ya? Oke. Lanjut, jadi yang harus kalian pahami untuk neraca ada yang namanya aset, liability, dan owner's equity. Nah, aset itu adalah segala sesuatu yang bertambah, yang menambah nilai usaha kalian akibat dari liabilities dan owner's equity. Aset sama dengan liabilities plus equity. Ingat ya, aset adalah nilai tambah akibat transaksi di liability dan equity. Di equity salah satunya laba rugi, masuk ke equity ya. Nah, jadi aset seperti kas itu menambah nilai baik perusahaan, bisa jadi dari hutang atau juga bisa jadi dari equity, hasil laba rugi yang di equity. Nah, seperti itu. Persediaan, perlengkapan itu aset. Kas, persediaan, perlengkapan, investasi, piutang itu adalah aset. Liability adalah kewajiban, hutang. Hutang yang mungkin bisa timbul akibat untuk memperoleh aset. Misalnya tanah, untuk beli tanah pakai hutang, untuk beli persediaan pakai hutang, ya. Jadi balik ya, ada kiri, ada kanan. Oke. Kemudian owner's equity ya. Untuk menghasilkan aset kas yang berupa modal, ya, itu berasal dari equity. Modal, ada modal, ya. Ada modal di sebelah kanan. Di sebelah kirinya apa ini yang bertambah? Yaitu aset berupa kas. Biasanya seperti itu. Dari tadi kita bahas mengenai account dan normal balance of account itu tujuannya untuk mencatat transaksi dengan cara menjurnalnya ya. Jadi transaksi-transaksi perusahaan yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan akan dicatat dengan cara menjurnal yang nantinya akan menghasilkan laporan keuangan. Bagaimana cara mencatatnya? Kita lanjutkan ke contoh soal berikut. Misal nih kalian punya uang 2.500.000. Uang itu kas kan? Uang itu adalah aset. Oke, sebelah kiri down. Nah, asetnya dapat dari mana? Pikirkan, dari hutang kah atau dari modal? Oke, aset yang saya peroleh adalah dari modal atau sebagai modal. Oke. Sebelah kiri ada, sebelah kanan ada, masing-masing 2.500.000. Jadi, aset tadi namanya cash dan modal tadi namanya modal kamu. Oke, misalnya nama kamu Lila, bilang Lila Capital. Jadi kalau saya buat YU Capital itu modal kamu itu. Nah, untuk menjalankan usaha tadi, kalian butuh 1 buah handphone dan 1 buah laptop. Yang mana harga handphone itu 1.500.000 dan laptop 700. Sedangkan kalian hanya memiliki kas senilai 2.500.000. Gimana ya caranya? Itu dia, ada yang namanya liability atau hutang. Jadi solusinya kalian mau ngutang ini untuk belinya. Di sini mungkin dapat pinjaman dari ibu kalian ya. Kalau dari contoh ini ibu kalian yang kasih kalian pinjaman. Kalian sudah tahu apa yang harus kalian beli dan sudah tahu berapa harganya dan sudah mendapatkan sumber tambahan modalnya, sumber tambahan kasnya. Sekarang bagaimana cara menjurnalnya? Kalian
jurnal dulu yang pertama, kalian beli handphone. Berhubung handphone harganya cuma 1.500.000, kalian gunakan kas kalian 1.500.000. Karena kas kalian berkurang, maka di aset terjadi 2 transaksi. Yang pertama, kas kalian berkurang 1.500.000, tapi aset kalian yang lain yang namanya handphone bertambah 1.500.000. Oleh karena itu, ya, ditambah 1.500.000 dikurang 1.500.000 sama dengan 0. Kiri dan kanan sama. Aset sama dengan liability plus equity. 0 sama dengan 0. Jurnalnya kita lanjutkan buat jurnal. Yang di debit adalah handphone dan yang di kredit adalah kas. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi untuk menjurnal laptop yang harganya 7 juta rupiah. Sisa uang kas kita 1 juta. Oke, dihabiskan untuk membeli laptop. Jadi kas kita berkurang 1 juta. Aset kita bertambah 7 juta rupiah ya, 7 juta rupiah. Sebelah kanan selesai. Kita lanjutkan sebelah kiri. Dari hutang ya, liability. Berapa hutang kita sama mama? 6 juta rupiah. Equity, adakah bertambah atau berkurang? Tidak ada. Jadi hutang bertambah 6 juta, kas berkurang 1 juta, dan aset kalian yang namanya inventaris laptop bertambah 7 juta. Oke? Jadi min 1 juta ditambah 7 juta sama dengan 6 juta. Sama dengan 6 juta. Debit kiri dan kanan nilainya sama-sama 6 juta. Kalian jurnalnya adalah laptop 7 juta, kemudian kas 1 juta di kredit, pinjaman untuk mama bertambah 6 juta di kredit. Oke, pinjaman itu di kredit tapi dia bertambah ya, karena saldo normalnya itu adalah kredit. Cash kalian berkurang 1 juta. Kalau bertambah di debit. Inilah jurnalnya. Oke, dari 2 transaksi tadi kita masukkan ke dalam tabel normal balance berikut ini. Nah, tadi 3 ya. Yang pertama modal ya. Kiri sama dengan kanan. Aset berupa kas bertambah 2.500.000 dan di sebelah kanan modal bertambah 2.500.000. Kemudian transaksi kedua untuk pembelian handphone. Uang kita, kas kita berkurang 1.500.000. Kemudian aset kita yang lain bernama handphone bertambah 1.500.000. Di sebelah kiri tidak terjadi transaksi apa-apa. Ya. Tapi lihat totalnya. Setelah itu kita totalkan lagi dari atas ya. Tadi asetnya kas 2.500.000 dikurangin 1.500.000, kasnya sisanya 1 juta. Tapi fix asetnya bertambah 1.500.000 ya. Modalnya tetap 2.500.000. Kiri dan kanan sama-sama masih 2.500.000. Tidak terjadi perubahan nilai modal kalian terhadap nilai aset kalian. Masuk ke transaksi yang ketiga. Di transaksi yang ketiga, kalian membeli laptop seharga 7 juta, sedangkan sisa uang kas kalian 1 juta. Sisa uang kas kalian 1 juta, kalian habiskan untuk membeli laptop. Makanya, aset bernama kas berkurang 1 juta, fix aset kalian bertambah 7 juta, senilai harga laptop tadi, dan hutang kalian bertambah 6 juta. Kita totalin lagi, ending balance-nya harus sama. Jadi ending balance-nya nilai aset perusahaan kalian adalah 8.500.000 rupiah ya, yang terdiri dari cash 0 rupiah, kemudian fix asetnya 8.500.000. Lalu dilihat di sebelah kiri, kalian punya hutang senilai 6 juta rupiah dan modal 2.500.000 rupiah. Jadi total nilai perusahaan kalian adalah 8.500.000 yang berasal dari hutang 6 juta dan modal kalian sendiri 2.500.000. Seperti itu membacanya. Berikut adalah contoh-contoh transaksi beserta normal balance-nya dan juga jurnalnya. Bisa kalian coba di rumah ya. Cukup sekian video kali ini. Kalau bermanfaat buat teman-teman, alhamdulillah.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bantu di like and subscribe ya. Thank you.